Biasanya, korban gendam adalah wanita, dan pelaku gendam adalah pria. Namun ternyata modus kejahatan menggunakan gendam juga bisa dialami pria, dan si pelaku gendam seorang wanita. Hal itu dialami Rifki, seorang pria yang menceritakan pengalamannya menjadi korban gendam oleh seorang wanita yang sebenarnya tidak dikenalnya. Gara-gara gendam itu, Rifki rela menyerahkan apa saja yang diminta si wanita, dan berikut ini kisahnya. Selamat menyelami dunia misteri. Gendam adalah salah satu modus kejahatan yang kerap terjadi di mana-mana, dan bisa menyasar siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Sebagian orang mungkin masih bertanya-tanya apa itu gendam, bagaimana cara gendam mempengaruhi seorang korban, dan bagaimana cara mewaspadai kejahatan ini? Mari kita mulai dengan kisah Rifki, seorang pria yang pernah menjadi korban gendam. Kisah itu dimulai ketika suatu malam Rifki sedang nongkrong sendirian di kafe, menikmati kopi dan makanan yang ia sukai di kafe itu. Rifki memang suka berada di kafe itu sendirian, khususnya di akhir pekan, dan selama itu baik-baik saja, tidak ada masalah apapun. Sampai suatu malam, ketika Rifki sedang duduk sendirian seperti biasa, muncul seorang wanita yang mendekati mejanya. Wanita itu berkata pada Rifki kalau ia kehabisan meja, dan bertanya apakah Rifki tidak keberatan kalau ia duduk semeja dengan Rifki. Tentu saja Rifki mempersilakan wanita itu. Kadang-kadang kafe memang penuh, dan Rifki harus berbagi meja dengan pengunjung lain. Itu hal biasa, dan Rifki tidak mempersoalkannya. Wanita itu pun duduk di salah satu kursi di hadapan Rifki. Mula-mula, ia terlihat acuh tak acuh, hanya menikmati minuman dan makanannya sendiri, lalu membuka-buka ponsel. Kelihatan wajar-wajar saja. Namun, beberapa saat kemudian, wanita itu mulai membuka percakapan dengan Rifki. Bertanya apakah Rifki sering datang ke kafe itu, di mana ia tinggal dan bekerja, dan lain-lain, dan Rifki merespons dengan baik hingga mereka pun berkomunikasi dengan lancar. Di ujung percakapan tersebut, si wanita mengajukan ide untuk keluar jalan-jalan bareng, dan entah bagaimana Rifki menurut saja. Jadi mereka pun lalu keluar dari kafe, melangkah bersama menuju ke mobil Rifki yang ada di tempat parkir. Rifki dan wanita itu masuk ke mobil, lalu mulai melaju ke arah yang disebut si wanita. Cukup lama mobil itu melaju, dan Rifki menyetir dengan baik, sementara si wanita di sebelahnya terus mengatakan hal-hal tertentu yang membuat mereka terus bercakap-cakap. Sampai di suatu jalanan yang sepi, si wanita meminta Rifki menghentikan mobil. Rifki patuh dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Lalu entah bagaimana, si wanita meminta dompet, ponsel dan jam tangan yang dikenakan Rifki. Dan entah bagaimana, Rifki menuruti saja. Ia menyerahkan ponselnya, melepas jam tangannya, dan mengambil dompet yang ada di saku celananya. Si wanita menerima semua barang itu, lalu mengatakan akan keluar sebentar. "Kamu tunggu di sini aja," kata si wanita pada Rifki. Sekali lagi Rifki patuh. Ia tetap duduk di belakang setir, sementara si wanita keluar dari mobil dan pergi entah kemana. Sampai cukup lama Rifki tetap duduk di dalam mobilnya, di suatu pinggir jalan yang sepi. Dan seiring waktu berlalu, kesadaran Rifki mulai kembali. Perlahan-lahan dia seperti heran dan bertanya-tanya sendiri kenapa berada di tempat itu. Seiring kesadarannya yang semakin pulih, Rifki makin bisa mengingat kejadian yang baru saja ia alami. Keping-keping ingatannya memberitahu, tadi dia bertemu seorang wanita di kafe, lalu mengajaknya jalan-jalan, hingga kemudian meminta berhenti di pinggir jalan. Setelah itu Rifki menyadari jam tangannya sudah tidak ada, ponselnya hilang, sementara dompetnya entah kemana. Ketika kesadarannya benar-benar pulih, Rifki mengutuki diri sendiri. Kenapa dia mau-maunya mengikuti dan menuruti wanita tadi? Diam-diam, Rifki juga mulai sadar bahwa dia tidak tahu siapa nama wanita itu. Bahkan Rifki seperti lupa bagaimana wajah wanita tersebut. "Aku seperti dihipnotis," pikir Rifki dalam mobilnya malam itu, sementara jalanan tampak sepi. Rifki mengenali jalanan itu,
karena masih ada di kotanya sendiri. Ia lalu memutuskan keluar dari mobil, tengok-tengok ke sana kemari, berpikir siapa tahu bisa melihat wanita yang bersamanya tadi. Tapi dia tidak melihat siapa-siapa yang bisa dikenalinya. Sebenarnya, ia benar-benar telah lupa wajah wanita yang bersamanya tadi. Sambil jengkel, akhirnya Rifki kembali masuk ke mobilnya, dan diam-diam bersyukur wanita tadi tidak meminta mobilnya. Ia menyalakan mesin mobil, lalu pergi menuju ke kafe tempatnya tadi bertemu wanita misterius itu. Ia bermaksud mengecek CCTV di kafe untuk melihat seperti apa wanita yang tadi bertemu dengannya. Dan siapa tahu CCTV itu bisa dipakai untuk melaporkan si wanita ke polisi. Sesampai di kafe, Rifki langsung menemui resepsionis kafe dan menjelaskan masalah yang ia hadapi. Setelah mendengar cerita Rifki terkait kejahatan yang dialaminya dan memahami persoalannya, resepsionis kafe lalu mengajak Rifki ke ruang CCTV. Di sana ada petugas khusus yang selalu memantau CCTV, dan petugas itu lalu memutar rekaman CCTV pada waktu Rifki duduk semeja dengan seorang wanita. Di layar rekaman CCTV, Rifki melihat dirinya sendiri sedang duduk di salah satu sudut kafe, menikmati minumannya, dan tak lama kemudian muncul seorang wanita yang lalu duduk semeja dengannya. Rifki dan wanita itu bercakap-cakap seperti dua orang yang saling kenal, dan mungkin orang-orang di kafe menyangka kalau mereka memang teman atau sepasang pacar. Yang membuat Rifki kesal adalah bahwa rekaman CCTV itu tidak memperlihatkan wajah si wanita dengan jelas, karena kamera CCTV ternyata menyorot mereka dari arah samping. Jadi Rifki hanya dapat melihat wanita itu dari samping, dan tidak yakin bagaimana wajahnya. Rifki bertanya pada petugas CCTV, apakah ada rekaman lain yang mungkin dapat menampilkan wajah si wanita, dan petugas itu menyatakan tidak ada. Rifki kembali bertanya, apakah mungkin rekaman CCTV itu bisa ia gunakan untuk melaporkan si wanita atas kejahatan yang barusan ia alami, dan si petugas hanya mengangkat bahu. Rifki merasa frustrasi. Dengan frustrasi pula ia lalu meminta rekaman CCTV itu, dan menggunakannya untuk lapor ke polisi. Sejujurnya, Rifki mengakui kalau dia tidak terlalu optimis laporannya akan ditindaklanjuti secara serius. Karena bagaimanapun rekaman CCTV di kafe tidak terlalu jelas memperlihatkan wajah si wanita, sementara tidak ada rekaman lain yang menunjukkan si wanita melakukan kejahatan pada Rifki. Di kantor polisi, Rifki menjelaskan kasus kejahatan yang barusan ia alami, dan menyerahkan rekaman CCTV kafe sebagai bukti. Polisi yang menerimanya menyatakan akan menindaklanjuti laporan Rifki, tapi mungkin harus menunggu karena mereka juga menangani banyak kasus lain. Polisi itu mengatakan, Rifki telah menjadi korban kejahatan bermodus gendam. Kejahatan ini biasanya menimpa wanita, kata polisi tersebut. Karena dompet milik Rifki yang dibawa wanita tadi juga berisi hal-hal penting semisal KTP, ATM, SIM dan STNK, Rifki pun meminta tolong polisi yang ditemuinya untuk membuatkan surat keterangan hilang, agar ia bisa mengurus pembuatan KTP, ATM, SIM dan STNK baru. Kasus itu akhirnya berlalu begitu saja. Wanita yang dilaporkan Rifki sepertinya menghilang, dan polisi kesulitan melacaknya karena rekaman CCTV tidak terlalu jelas memperlihatkan wajahnya, sementara identitas wanita itu tidak diketahui. Sementara Rifki bukan hanya kehilangan ponsel, jam tangan dan dompet berisi uang, tapi juga harus repot mengurus hal-hal penting yang dinyatakan hilang. Teman-teman, seperti yang dikatakan polisi tadi, kejahatan yang dialami Rifki adalah kejahatan menggunakan gendam, yaitu ilmu semacam hipnotis yang membuat calon korban tidak sadar. Ketika gendam dilancarkan pada seseorang, perlahan-lahan korbannya akan kehilangan kesadaran, dalam arti tidak lagi menyadari apa yang ia katakan, tidak menyadari apa yang ia lakukan, pokoknya menurut saja pada yang dikatakan oleh si pelaku gendam. Contoh mudahnya adalah seperti yang dialami Rifki tadi. Gendam dilancarkan dengan teknik hipnotis yang menggunakan mantra atau ilmu magis tertentu, yang ditujukan untuk memanipulasi pikiran dan alam bawah sadar seseorang. Selain dapat dilakukan secara langsung, gendam juga diketahui dapat dilancarkan lewat sambungan telepon. Meski dalam kisah ini korban gendam adalah pria,
namun seringkali wanita yang jadi korban gendam. Pelakunya bisa pria atau sama-sama wanita. Untuk menjauhi kemungkinan jadi korban gendam, sangat disarankan untuk selalu berhati-hati saat berada dimanapun, khususnya ketika sendirian. Jika ada orang tak dikenal tiba-tiba mendekat, atau berperilaku sok akrab, sebaiknya segera waspada. Tanggapi orang asing itu dengan baik, tapi usahakan segera menjauh. Antisipasi selalu lebih baik daripada menyesal di belakang. Begitu pula kalau suatu waktu mendapat panggilan telepon dari orang tak dikenal. Jika ternyata orang yang menelepon memang tidak dikenal, dan ia mengatakan hal tidak jelas atau tidak penting, sebaiknya segera tutup telepon dan tidak melanjutkan komunikasi, karena tidak menutup kemungkinan orang asing itu bermaksud melancarkan gendam lewat telepon. Umumnya, pelaku gendam mendekati calon korbannya dengan modus serupa. Pertama, mereka akan melakukan prainduksi, yaitu semacam basa-basi pada calon korban. Ketika korbannya tampak tidak curiga, mereka akan masuk tahap kedua, yaitu melakukan tes tertentu untuk melihat respons si korban. Jika si korban masih terlihat tidak curiga, pelaku gendam akan mulai memberikan sugesti atau perintah yang ia kehendaki. Disitulah pelaku biasanya meminta harta benda si korban, sebagaimana yang dialami Rifki dalam cerita tadi. Jadi, selalu ingat untuk hati-hati dimanapun dan kapanpun, khususnya saat sendirian. Waspadai orang yang tidak dikenal, segera hati-hati jika ada orang asing yang tiba-tiba menepuk bahu atau mengajak ngobrol. Hindari melamun di tempat umum, waspada jika tiba-tiba merasa mengantuk, mual, pusing, atau dada terasa sesak. Begitu pula, hati-hati jika ada sekelompok orang yang tiba-tiba menghampiri lalu bertingkah sok akrab. Semoga kisah dan saran yang telah disampaikan di video ini bisa memberi manfaat bagi siapapun agar terhindar dari modus kejahatan gendam. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah dan reportase lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.